warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Khofifah, NPM 24663593, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Program studi Pendidikan Profesi Guru, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja membuat video pembelajaran di SD Negeri Selarang 02 kelas 6 mata pelajaran IPAS, materi rangka, sendi, dan otot. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini ketemu lagi sama Bu Afi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doa teman-teman. Ada tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Nah, hari ini Bu Guru lihat ya di papan presensi semuanya sudah menempelkan nama di papan presensi, tidak ada yang sakit, izin alfa. Benar? Semuanya berangkat ya hari ini ya. Alhamdulillah, Bu Guru doakan semoga anak-anak kelas 6 sehat selalu sehingga bisa mengikuti pembelajaran dan berangkat setiap hari. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk mengecek semangatnya, Bu Guru akan mengeluarkan jargon SD kita. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Salam Quran, cerah, ceria, merdeka, gembira, yes. Kita mau semangat. Oke, alhamdulillah sudah semangat ya. Siap belajar bersama Bu Afi? Hari ini jadwalnya apa? Pas ya, sudah siap. Sudah belajar, katanya sudah siap. Kok mejanya masih kosong? Apa yang perlu disiapkan? Iya, silahkan dikeluarkan, disiapkan di atas meja ya. Bu Guru nulis presensi dulu kalian. Hari ini masuk semua ya. Sambil kalian menyiapkan bukunya. Ya. Buku yang menunjang pembelajaran IPAS boleh bahan aja, buku paket yang sudah disediakan sekolah, buku tulis kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Namun sebelumnya, seperti biasa kita akan melakukan kebiasaan menyanyikan lagu nasional. Kali ini lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah Maju Taruhan. Maju Taruhan, bergerak, bergerak, serta, menegang, menendang, bergerak, lakukan, lakukan, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, kamu tadi sudah menyanyikan maju tak bentar, ada bergerak, bergerak, serentak, serentak. Kira-kira bagaimana sih cara tubuh kita bergerak? Kamu setiap hari pasti bergerak kan? Apa aja gerakan yang kamu lakukan? Lompat, apa lagi? Berlari tuh, senangnya berlari. Kira-kira bagaimana cara menggerakkan tubuh kita? Jadi dengan otot. Nah, dengan otot tadi gimana ya? Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang rangka, sendi, otot.
berpikir, tadi guru aku setiap hari bergerak, berjalan, melompat. Caranya bagaimana? Caranya melompat bagaimana, Nurdin? Menggerakkan apanya? Menggerakkan apa? Iya, yang keras tidak apa-apa suaranya yang keras ya. Menggerakkan kaki. Kalau melompat kira-kira seperti apa sih? Coba. Seperti apa jadi? Kata. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Kanguru ya, ada kata, ada kelinci, kanguru. Terus kalau burung, bagaimana menggerakkannya ya? Menggerakkan anggota tubuhnya burung bagaimana? Terbang. Apakah manusia bisa terbang seperti burung? Kira-kira kenapa manusia tidak bisa terbang seperti burung? Tidak punya sayap. Manusia dan burung itu memiliki organ gerak yang berbeda-beda. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak kita. Yang kedua, menyimpulkan fungsi dari organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang ketiga, menciptakan karya. Nah, nanti kamu akan berkarya, yaitu membuat replika tangan yang berkaitan dengan rangka sendi dan otot. Yang terakhir adalah mendemonstrasikan bagaimana rangka sendi dan otot menjalankan fungsinya. Setelah membuat karya, nanti kamu akan mendemonstrasikan di depan kelas. Seperti itu ya pembelajaran kali ini ya. Oke. Ayo kita membaca dan temukan kata kuncinya. Nah, tadi kalian kan sudah mempersiapkan bahan pelajaran yang kalian bawa dan siapkan dari rumah. Silakan nanti kalian buka buku kalian yang sesuai dengan materi. Lalu silakan kata kunci itu ditulis di lembar sticky note ini. Oke, silakan boleh mulai membaca. Baca. Satu anak nanti satu sticky note ya, boleh ditulis. Yang sudah menemukan kata kunci boleh langsung menempelkannya di depan. Ayo tuliskan kata kunci yang kalian temukan. Di sini, Dimas sudah? Ya, tekan. Ya. Yuk, yang lain boleh menempelkannya di depan. Sudah ada 3 yang menuliskan kata kunci. Itu sudah? Ya, kita ke depan. Sudah saya nih? Iya, sudah. Oh, ini balik. Ini biar kebalik ya, nanti bacanya terbalik. Oke, sudah semua? Ayo lagi ditempel. Sudah ditempel? Oke, ayo. Apa yang kamu temukan? Yuk, tempel. Iya, tempel. Nah, dari materi yang kalian tadi baca, ada beberapa kata kunci yang kalian temukan. Guru akan baca satu-satu nih. Yang pertama, Rasya menemukan kata kunci sendi, otot, dan saraf. Ini rangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Agis ada tulang dan otot. Afna, manusia memiliki sekitar, coba nih, manusia memiliki sekitar berapa tulang? Ini dibaca berapa ya? 206 tulang. Wah, banyak sekali ya kita ya, tulangnya di dalam tubuh kita ya. Ada 206 tulang. Lalu ada Nurdin. Nurdin itu menuliskan kata kunci tulang, kerangka, otot, dan sendi. Febri, kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh. Lalu kerangka tulang juga menjadi tempat meletakkan otot-otot tubuh sehingga kita dapat berjalan, berdiri, melompat. Otot bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Nah, dari kata kunci yang kalian tulis nanti banyak sekali informasi ya. Oke,
menurut kalian? Dari literasi yang kalian baca, ada yang mau menjawab? Rangka? Iya, Cantika, ya pernah saya? Memberikan bentuk tubuh pada manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Oke. Rangka memberikan bentuk tubuh pada manusia dan membantu berdiri tegak. Apa benar? Kalau tidak ada rangka, rangka itu seperti apa sih? Apa Bun? Seperti apa? Ini apa yang di depan kita ya? Tengkorak ya, rangka manusia ya. Nah itu rangka yang tersusun dari tulang-tulang. Coba bayangkan tubuh kita jika tidak ada rangkanya bagaimana? Gimana nih? Iya, lemas ya. Gak ada yang bisa untuk menopang tubuh kita. Bagaimana rangka sedia otot dan saraf membantu kita bergerak? Nah nanti kita akan ketahui bersama lebih mendalam pada hari ini materi. Untuk itu, mari kita tonton video berikut. Halo adik-adik, bersama Kak Febri, di video ini kita akan membahas bagaimana tubuh kita bergerak. Pernahkah terpikirkan oleh kalian sebenarnya kita bisa bergerak? Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi, tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerjasama antara sistem gerak, yaitu rangka otot dengan sistem saraf yang mengatur dan mengendalikan gerak tubuh. Nah, kita akan bahas mulai dari sistem gerak. Alat gerak kita terbagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang berperan sebagai alat gerak pasif adalah rangka atau yang biasa kita sebut tulang, sementara alat gerak aktif itu adalah otot. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka digerakkan oleh otot, sementara otot disebut alat gerak aktif karena otot menggerakkan rangka. Sendi adalah sambungan antar tulang yang memudahkan kita untuk bergerak, menekuk, meluruskan, melompat, berjalan, dan lain-lain. Kita akan membahas otot. Otot adalah alat gerak aktif yang fungsinya untuk menggerakkan tulang. Otot dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Itu tadi sistem gerak, rangka, otot, dan sendi sudah kita bahas. Tapi sistem gerak tidak bekerja sendirian. Pergerakan dapat terjadi jika didukung oleh sistem saraf. Jadi kita akan bahas yang berikutnya, sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf adalah mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja selaras. Contohnya adalah gerak tangan dan kaki yang selaras saat kita berjalan. Fungsi yang kedua menerima rasa dan sehingga tubuh kita mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contoh, kulit bisa memberi informasi rasa sakit, panas, atau dingin dengan cepat. Fungsi yang ketiga, sistem saraf dapat memberikan reaksi terhadap rangsangan yang diterima. Contohnya, kita bisa menghindar setelah menginformasi panas. Jadi, kita bisa bergerak karena adanya sistem saraf yang menerima rasa, lalu sistem saraf pusat akan mengolah rasa tersebut sehingga terbentuklah respon. Respon tersebut akan dibawa oleh sel-sel saraf menuju ke otot sehingga otot bergerak. Itulah sebabnya mengapa jika terjadi gangguan pada sistem saraf akan mengganggu sistem gerak juga. Oke adik-adik, bagaimana tubuh kita bisa bergerak sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya dan tetap belajar bersama Sipas Tadi. Oke, dari video tadi ya, kamu sudah mengetahui ini. Ada berbagai organ dalam sistem gerak kita. Pada sistem gerak kita, organnya apa saja? Oke, yang semangat, coba tepuk semangat dulu. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semangat berkarya. Oke, tadi di dalam sistem gerak kita, organ-organ berbentuk tubuh ada apa saja? 1, 2, 3. Oke, seperti yang sudah kamu ketahui, rangka tadi tuh tulang-tulang dulu, bener. Terus yang menghubungkan tulang ini tadi apa? Namanya? Iya, namanya apa? Sendi. Itu untuk menghubungkan tulang. Nah, otot ini yang menyuruh menggerakkan itu siapa sih? Kok otot bisa gerak sih? Dari mana tahunya geraknya? Sistem saraf. Dari mana Cantika? Sistem saraf. Iya, dari sistem saraf. Oke, ada yang mau menyebutkan macam-macam otot pada manusia? Ada berapa macam otot? Oke, ada 3 apa saja? Otot polos, terus? Oke, otot. Sekarang coba perhatikan tangan kalian. Semuanya tangan diangkat. Bisa digerakkan tidak? Apa yang menggerakkan ini? Jari. Apa? Jari. Terus yang buat bisa menekuk ini namanya apa? Otot. Otot.
ya. Nah, kita akan melakukan percobaan sederhana. Kemarin Bu Guru sudah memberitahukan perlengkapan alat dan bahan yang harus kalian bawa. Sudah dibawa semuanya? Coba sekarang keluarkan persiapan di atas meja. Nah, untuk melakukan percobaan sederhana, nanti setiap kelompok Bu Guru akan berikan yang namanya LKPD. LKPD ini nanti setiap kelompok satu. Silakan ditulis nama kelompoknya. Yang ini kelompok satu, maunya namanya apa? Rangka sendi apa otot? Atau syaraf? Terserah, bebas. Apa namanya? Syaraf. Kelompok dua, namanya apa kelompoknya? Sendi. Oke. Kelompok tiga, namanya apa? Rangka tulang. Oke. Di LKPD ini, kamu akan membuat yang namanya replika tangan. Namanya sudah ya? Kertas kapal udah? Kamila? Sedotan sudah bawa? Oke. Benar? Sudah ya? Isolasi? Sudah ada? Gunting? Khusus gunting, silakan dikumpulkan di tengah terlebih dahulu. Boleh diambil jika hanya untuk menggunting kertas, ya. Selain itu tidak boleh digunakan, ya. Dikumpulkan di tengah. Kalau sudah, silakan kamu bisa baca perintah yang ada pada LKPD, yaitu membuat replika tangan. Untuk membuat replika tangan supaya kamu bisa berkarya sesuai dengan imajinasi kamu bisa mencobanya sendiri-sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, bagaimana caranya? Nah, langkah-langkahnya sudah ada pada LKPD. Sudah tayangkan di sini. Kalau yang mau membaca di sini ya, di depan buku sudah tayangkan. Setelah membuat replika tangan, kamu berdiskusi bersama kelompoknya kamu. Ada 5 pertanyaan untuk menganalisis hasil karya kamu yang berupa replika tangan. Sudah siap ya? Oke. Attention. 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 Sudah siap melakukan percobaan sederhana? Siap. Oke, kita mulai sekarang. Oke, silakan letakkan tangan di atas rapor, lalu bisa ditelusuri menggunakan pensil. Ya, bebas tangan kiri. Oke, boleh kamu pakai? Ya, boleh. Oh, ini boleh. Jadi kan kamu bisa ini. Ayo, aman. Ya, sudah kamu gunting. Ingat ya, gunting kalau sudah digunakan diletakkan lagi di tengah, ya. Gak apa-apa nanti. Ingat ya, dibaca langkah-langkahnya, kamu ikuti. Sudah keluarkan, harus bisa menjadi langkah-langkah percobaan yang ada. Iya betul, dilebihkan 10 cm sesuai yang ada pada Ingat ya, sampahnya dijadikan satu, nanti dibuangnya setelah selesai. Nah, itu. Ya wes. Bis tadi disuruh membuat berapa foto setelah kita jadi 14. Di bujanya berapa? Iya, ada 14 ya. 3 kali 4 kan? Berapa? 2. Ditambahin 2 jadi
Dan buat diukur ya, jangan sampai melebihi. Ini satu, potong taruh sini, langsung informasi dari luar. Oke, silakan di sana. Yuk buat 5. Nanti untuk presentasi mau yang penting setiap kelompok ada satu yang sudah jadi ya untuk presentasi, oke? Nanti yang lain bisa dilanjutkan. Tapi untuk presentasi satu dulu harus selesai. Nah sambil nunggu ada yang berdiskusi, di situ kan ada pertanyaan ya, ada yang pertanyaan sekarang berdiskusi, nanti sekretarisnya bisa menulis. Oke, satu kelompok perwakilan sudah ya. Ya, nah, saat kelompok lain sedang berpresentasi, Bu mau siap kelompok menuliskan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Yuk, yang pertama kelompoknya Sarah. Kelompok Sarah maju dulu yuk, kelompok Sarah. Yuk. Sini ya, begininya. Kelompok Sarah pada Agis, ayo Nurdin, Angel, Habibah, Riza. Ya, di bawah. Oke, kelompok Tuhan dan kelompok Sendi perhatikan. Kelompok Sarah mau presentasi, silakan. Nanti dibacakan pertanyaan nomor 1 dan 2-nya. Ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mempresentasikan hasil praktikannya. Oke, ditunjukkan lagi. Oke, kelompok Sendi. Hai. Kelompok Tuhan. Halo. Ini hasil dari kelompok Sarah. Silakan dibaca pertanyaan analisis yang pertama. Hasilnya nih. Jadi sampai begini lagi. Baca pertanyaan pertama ya. Apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Nah, menurut kelompok Sarah ini sedotannya menjadi tulang. Bagaimana kelompok Sendi? Apakah sepakat dengan jawabannya? Oke, kelompok tulang? Iya. Pertanyaan kedua? Apa yang terjadi jika tidak pakai sedotan? Oke, jadinya tidak tegak. Betul ya? Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok Sarah. Silakan Nurdin dan Agis tempel hasilnya di sini. Kelompok 1. Sudah siap? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari kelompok Sendi, kami ingin menunjukkan hasil karya kami berupa replika tangan. Ini replika tangan yang sudah dibuat oleh kelompok kami berdasarkan LKPD yang telah diberikan oleh Bu Aki. Oke, sekarang LKPD-nya dibaca pertanyaan yang ketiga dan keempat. Ini hasilnya ya dari kelompok Sendi ya. Apa fungsi tali dalam percobaan ini? Oke, fungsi tali dalam percobaan ini apa dari kelompok Sendi? Sebagai otot pada tulang. Sebagai otot pada tulang. Sepakat kelompok Sarah dan kelompok tulang? Iya, lalu Apa replika tangan dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? bergerak apa tidak? Tidak ya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok Sendi. Nanti dijalankan di situ ya. Oke, lanjut kelompok Sarah. Ini di bawah hasilnya. Yang lain dengarkan kelompok Sarah dan Sendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok tulang. Baca pertanyaan yang terakhir. Gimana perasaannya? Oke, kalau kelompok Sarah dan kelompok Sendi perasaannya bagaimana membuat replika tangan? Nah ya, oke itu tepuk tangan untuk kelompok tulang. Nanti hasilnya kita ada di sini ya. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya. Silakan dirapikan. LKPD-nya dikumpulkan ke guru. Perlengkapannya dirapikan. Nah tadi yang berpengalaman kelompoknya dikumpulkan juga ya. Untuk menambah pemahaman kita, mari kita bernyanyi lagu pembelajaran sistem gerak. Legend. Ayo nyanyi
Apakah sudah bisa dipahami semua? Sudah ya, rangka itu adalah yang menopang hidup orang-orang kita. Kalau sendi, penghubung, otot itu yang menggerakkan tulang. Bagaimana perasaannya hari ini, senang? Senang? Oke, sekarang Guru akan memberikan soal evaluasi. Silakan kamu nanti menjawabnya sendiri-sendiri, tidak berkelompok, ya. Sendiri-sendiri tidak berkelompok. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan dan koreksi kelompok ulang ya. Mengoreksi kelompok ulang ya. Oke, kita bahas yang pertama. Antara apa? Rangka dan otot. Jawabannya B, benar sekali. Silakan dicetak kalau benar. Kelompok ini benar sih, benar semua? Oh iya, benar semua. Jawabannya kelompok sedih benar semua. Ini hanya benar salah satu ya, nggak apa-apa. Yang lain, oke, benar semua, boleh dikumpulkan nanti Guru yang bilang ya. Kalau sudah dikumpulkan. Alhamdulillah. Kalau mirip punya kelompok ulang. Oh, ada yang salah satu. Tadi ya yang nomor 3 ya. Oke. Nanti Bu Guru nilai. Ternyata dari hasilnya banyak yang benar semua. Jadi kalian sudah bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Hari ini ada yang ingin ditanyakan tentang materi apa saja datang? Sudah ya. Alhamdulillah semuanya paham. Bagaimana perasaan hari ini? Senang? Belajarnya menyenangkan? Oke, tepuk semangat sekali lagi sebelum kita akhiri. Tepuk semangat. Alhamdulillah setelah ini silakan berkemas-kemas. Nanti kita coba menutup. Untuk minggu depan pertemuan IPAS-nya kita akan membahas tentang lebih mendalam tentang macam-macam tulang, sendi dan otot. Siap ya? Oke, silakan dirapikan. Terlebih dahulu. Lalu ketua kelas bisa memimpin doa teman-temannya. Jabram gablan. Terima kasih, tetap semangat belajar. Pulang harus ke rumah terlebih dahulu, saling dengan orang tua yang ada di rumah. Sekian dari Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.